Ayyuhal mu'minin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Wa minhum man qadha nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur syahid, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 23. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Jadi Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk hidayah atas perintah kami, dan kami mewahyukan kepada mereka untuk berbuat kebaikan, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada kami mereka menyembah. Pada malam ini kita memperingati hari syahadah Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam setelah Imam Muhammad Al-Baqir, kemudian sebelumnya Imam Ali Zainal Abidin, dan sebelumnya Imam Al-Husain alaihi salam. Nah, kita memperingati Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Saya mengutip penjelasan dari Ayatullah Al-Utma Al-Imam Ali Al-Khamenei. Ada beberapa poin, mungkin 2 atau 3 poin, bahwasannya mengenai Imam Ja'far As-Shadiq ada 2 sudut pandang yang menurut beliau itu keliru. Sudut pandang dari kaum yang mengakui imamahnya Imam Ja'far As-Shadiq, yang berarti mereka adalah yang bermadhab Ja'fari. Dan yang kedua, sudut pandang orang-orang yang tidak mengakui imamahnya. Sudut pandang yang pertama itu memiliki sikap bertahan atau defensif, ya, tidak memiliki gerakan, tidak memiliki kebangkitan, karena memandang Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam adalah seorang guru besar yang tidak ikut campur dalam urusan politik. Jadi persepsi ini yang kalau bahasa kitabnya itu nadrah mudafi'ah, yaitu persepsi bertahan. Ini kaum Syiah punya pandangan yang memandang Imam Ja'far As-Shadiq itu di masanya bahwa beliau memiliki kondisi yang tidak dimiliki oleh imam sebelum dan sesudahnya.
Jadi para imam sebelumnya, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, ya, itu tidak memiliki kondisi yang dimiliki oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Apa itu? Kondisi peralihan kekuasaan. Dari runtuhnya Bani Umayyah, berdirinya kekuasaan Bani Abbasiyah. Yang mana umat pada saat itu sudah putus asa kepada kekuasaan Bani Umayyah yang banyak aibnya, banyak korupsi, banyak penindasan. Sudah capek dengan melihat kekuasaan Bani Umayyah, kemudian dan terguling kekuasaan ini, kemudian berdiri kekuatan baru, yaitu para khulafa dari Bani Abbasiyah. Namun Syiah yang memiliki pandangan ini memandang Imam Ja'far As-Shadiq adalah seorang alim yang tidak berpolitik, tidak memiliki gerakan atau kebangkitan yang melawan kekuasaan, yaitu melawan misalnya Khalifah Mansur, yaitu khalifah dari Bani Abbasiyah. Khalifah Abbasi yang bernama Mansur ini itu salah satu khalifah yang dihadapi oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Yang dilakukan oleh imam adalah beliau hanya sibuk atau kegiatan beliau hanya di dunia ilmu. Beliau menggelar majelis dan dihadiri oleh ulama-ulama sampai ada jumlah mereka itu 4.000 muridnya Imam Ja'far As-Shadiq. Ya diantaranya imam madhab setidaknya yang menjamani beliau Abu Hanifah. Sampai beliau Imam Abu Hanifah sempat mengatakan laulas sanatain lahalakan Nu'man. Kalau tidak karena 2 tahun, maksudnya Abu Hanifah ini sempat bertemu dengan Imam Ja'far Shadiq dan belajar kepada beliau selama 2 tahun. Itu kalau enggak jumpa Imam Ja'far Shadiq, maka beliau merasa binasa, merasa kerugian yang sangat besar, tetapi diselamatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Selain itu juga Imam Malik sempat juga memuji Imam Ja'far As-Shadiq dan mengalami zaman beliau. Alhasil Imam Ja'far As-Shadiq hanya aktif dalam keilmuan. Apa itu? Ya, menjelaskan tentang hukum-hukum Islam dan kondisi yang beliau memiliki peluang untuk menyebarkan hukum Islam menurut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Karena itu fikih kita, hukum syariat atau risalah amaliyah yang kita dapati dari ulama-ulama Syiah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam itu banyak diambil dari penjelasan Imam Ja'far As-Shadiq. Riwayat-riwayatnya dari riwayat Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Nah, karena itu imam hanya intensitas imam itu hanya sebatas dalam kegiatan ilmu, majelis ilmu. Ya, beliau membantah pandangan-pandangan ateis, beliau berdialog dengan orang-orang yang menganut aliran yang menyimpang dan seterusnya. Itu dihadapi oleh imam dan diselesaikan oleh imam. Kadang imam menjawab pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu
bukan beliau menjawab, tapi murid-muridnya, yaitu bisa di telaah sejarah Imam Ja'far Shadiq. Beliau punya murid-murid, ada yang pakar akidah, teologi, ada yang pakar fikih. Kalau masalah hukum fikih tanya kepada Zurarah. Kalau masalah masalah akidah itu saya ingat Anas sih tanya kepada Hisham bin Malik, itu muridnya. Ada juga murid beliau yang eh, kalau sekarang ini dalam organisasi yang tersembunyi atau dalam eh, apa istilahnya itu ya, intelijen ya, intelijen. Ada namanya itu di sini dikatakan beliau itu ada seorang sahabat ya yang memang melakukan pergerakan. Alhasil persepsi eh, bertahan ini itu hanya memandang Imam Ja'far Shadiq kesibukannya, kegiatannya hanya di dunia ilmu, tetapi tidak melakukan intervensi terhadap penguasa. Nah, ini pandangan yang keliru, karena yang namanya seorang imam, imam itu Rahbar mengatakan demikian ya. Saya tidak akan memperpanjang tentang sudut pandang yang tidak mengakui imamahnya, yaitu Ahlussunnah kan tidak mengakui imamah Imam Ja'far As-Shadiq, dan imamah menurut saudara-saudara kita itu bukan imamah secara nas, tetapi secara musyawarah, melalui urusan kepemimpinan itu diserahkan kepada umat setelah sepeninggal Nabi, baik melalui musyawarah, melalui kesepakatan, aklamasi umat dan seterusnya, atau presidium. Tetapi Syiah meyakini bahwa imamah itu kelanjutan kenabian. Jadi Nabi boleh wafat, tetapi kepemimpinan umat itu harus berlanjut terus, kepemimpinan umat ya. Ini ibaratnya sebuah lembaga, sebuah sistem yang dibangun dengan sedemikian kuat, walaupun seorang imam bagi umat itu tiada, maka secara langsung tidak bingung, sudah ada penggantinya. Sampai saya pernah mendengar seorang ulama yang dia menyebutkan ayat nasakh ya. Ayat nasakh itu kan ada ayat yang mengungkapkan tentang kalau ada satu perkara yang diganti oleh Allah dengan perkara lain, perkara yang lebih baik ya, atau perkara yang kalau tidak lebih baik sama, minimal sama. Nah, ini juga dipraktekkan, diterapkan oleh Iran, bahwa Iran ketika syahadahnya Imam Ja'far As-Shadiq itu juga demikian. Syahadahnya Ayatullah Al-Udma Imam Ali Al-Khamenei itu mereka tidak akan panik, mereka tidak akan kebingungan, karena sistemnya sudah kuat, sistem wilayatul faqih ini sudah ada khobrigon, ulama-ulama pakar yang punya pengalaman, sehingga mereka berkumpul musyawarah siapa penggantinya langsung terjadi. Nah, demikian halnya ini, seperti ini nih, menerapkan sirah para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam.
Karena itu kalau yang memahami falsafah imamah, bahwa imamah itu falsafahnya udah dijelaskan ya oleh Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran itu dikatakan gini, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Ini falsafahnya kenabian, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Para rasul ini membawa penjelasan, dan para rasul ini membawa kitab yaitu Al-Qur'an, membawa mizan. Mizan itu timbangan, parameter, kaedah-kaedah, kaedah-kaedah. Ibaratnya Pancasila ada kaedah-kaedahnya, ada sila-silanya. Kalau Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian juga sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang diangkat juga falsafah kenabian itu adalah meskipun kenabian telah berakhir, tetapi misi kenabian, apa itu misi kenabian? Liyaquman nasu bil qist, yaitu agar umat manusia ini berdiri menegakkan keadilan. Nah, itu yang menjadi misi para imam, termasuk misinya Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Singkatnya, ya, ada satu lagi nih, menurut saya bagus. Hadisnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, kan beliau dalam sejarah Ahlussunnah wal Jamaah khalifah yang keempat. Dan secara aklamasi umat di saat itu sepakat harus Sayyidina Ali yang menjadi khalifah. Dipaksa untuk menjadi khalifah. Sampai Imam Ali penentuan khalifah jangan di rumah, jangan di sini, kita ke masjid. Baru kita umumkan untuk bahwa yang memimpin kalian adalah saya sebagai khalifah. Yang mereka umat pada saat itu sudah memahami khalifah itu, mereka yang dipahami oleh mereka ya pemerintahan seperti memandang Imam Ali presiden, memandang sebagai presiden. Jadi urusan politik ya. Nah, itulah yang tidak diinginkan oleh Imam Ali, yang akhirnya orang-orang akan ambisi kekuasaan. Dan enggak lama Imam Ali menjabat menjadi khalifah, banyak protes dari kelompok-kelompok seperti Muawiyah tentunya ya, yang paling utama. Beliau mengatakan demikian, hatta ya'udu asfalukum a'lakum wa a'lakum asfalakum. Maksudnya apa? Supaya orang-orang yang tadinya itu posisinya di atas lalu direndahkan di masa khalifah sebelumnya, di masa dan orang yang mestinya posisinya di atas lalu direndahkan oleh kekuasaan, itu dikembalikan lagi oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sebaliknya juga orang-orang yang kondisinya mestinya ada di bawah tetapi diangkat, ya, itu dikembalikan lagi, diturunkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Dan benar itu, dipecat-pecatin oleh Imam Ali yang tidak layak untuk menjadi gubernur dan seterusnya. Ya, sampai kemudian bahkan orang-orang dekatnya Imam Ali pun seperti Zubair, Tolha tidak diberi jabatan, sehingga mereka itu sakit hati kepada Imam Ali dan akhirnya melakukan pemberontakan kepada Imam Ali. Nah, alhasil yang ingin disampaikan oleh Ayatullah Al-Hukmah Imam Ali Khamenei ini adalah bahwa imam tidak seperti yang mereka lihat, bahwa beliau hanya
kegiatannya yaitu buka majelis, menyampaikan ilmu, muridnya banyak sampai dikatakan 4.000 orang. Dan sampai sekarang ini lahir sebuah madhab namanya madhab Ja'fari. Karena ilmu ajarannya tentang hukum-hukum Islam kebanyakan dari beliau. Dan beliau mendapat kesempatan, peluang di zamannya yang memang tuntutannya begitu, ya, sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan lapangan istilahnya, yaitu ini kesempatan bagi Imam Ja'far As-Shadiq untuk menyampaikan ajaran-ajaran, penjelasan-penjelasan tentang Islam. Kalau Rahbar istilahnya al-Islamul Asil, Islam yang murni, yang nggak ada campur pemikiran-pemikiran yang lain, penafsiran yang lain. Karena agama dengan pemahaman agama itu beda. Agama Islam ya satu yang disampaikan oleh Rasulullah, tetapi pemahaman ini bisa beda. Pemahaman saya, pemahaman antum bisa beda. Penafsirannya beda-beda. Karena itu banyak penafsiran, banyak pemahaman, dan lahirlah aliran-aliran, lahirlah madhab-madhab. Nah, fungsinya para imam ini yang paling mendasar adalah membawa Islamul Asil, al-Islamul Asil. Nah, jadi ternyata Rahbar mengatakan demikian. Di saat itu ada gerakan rahasia yang dibawa oleh seorang sahabat Imam Ja'far As-Shadiq dan memang atas perintah beliau. Dan saya lupa namanya itu juga nggak boleh diceritakan, nggak boleh diungkapkan. Karena kalau diceritakan maka dia akan dikecam oleh ibarat organisasi misalnya, atau ibarat intelijen. Kan rahasia sifatnya. Ini gerakan tersembunyi. Jadi gerakan yang diam-diam, yang melalui prosesnya itu memang tujuannya, targetnya adalah mengembalikan khilafah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengembalikan kekuasaan atau pemerintahan Islami itu pusatnya di Madinah. Tetapi kan banyak hambatan, ya, terutama khalifah yang dihadapi oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, salah satunya Mansur. Imam Ja'far As-Shadiq bersikap ramah kepada khalifah ini, tidak menampakkan penentangan, bahkan imam menjaga jangan sampai dicurigai. Tidak ada kemungkinan, menutup kemungkinan untuk dicurigai. Nah, itu saking rapinya, saking sembunyinya gerakan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Nah, karena itu ketika Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, ayahnya, di waktu menjelang wafat ditanya, "Wahai Imam, setelah Anda siapa?" Ya. Dia mengatakan, ketika ditanya juga, Qaimu Ali Muhammad itu siapa? Yang kita kenal kan Imam Zaman, ya. Qaimu Ali Muhammad, beliau mengatakan ini, menunjuk kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Nah, apa maksudnya Qaimu Ali Muhammad? Ada dua maknanya. Pertama, maknanya umum, yaitu siapapun dari imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam yang bangkit menentang kezaliman, menegakkan keadilan, seperti Imam Hussein alaihissalam, beliau Qaimu Ali Muhammad, yang melawan kekuatan zalim, yaitu Yazid laknatullah alaihi. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam adalah Qaim Ali Muhammad di zaman beliau. Jadi semua imam itu adalah Qaimu Ali Muhammad. Sekarang Qaimu Ali Muhammad jelas, yaitu imam kita
sahibul asri waz zaman ajjalallah farajahu syarif, yang diterapkan di zaman ini Qaimu Ali Muhammad, diwakili Qaimu Ali Muhammad oleh Iran, oleh wilayatul faqih, oleh sistem ini, dan memang melawan kezaliman dan memang menegakkan keadilan, membela Palestina, membela orang-orang tertindas. Itu jelmaannya seperti ini. Manifestasi Mahdawi adalah Iran. Kalau kita membaca nas-nasnya, ya sudah, kalau ingin melihat kepemimpinan Imam Mahdi, udah nyata. Contohnya seperti ini. Yang puncaknya memang nanti semoga Allah segerakan kemunculannya adalah imam kita sahibul asri wal zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala satu kalimat aja bahwa penampakannya itu jelas sekali ya. Yang ini pihaknya orang-orang yang berpegang teguh, kata Said Mujtaba, karakter penting yang dimiliki oleh ayahnya. Said Mujtaba bilang cuma tiga: konsisten dalam menyampaikan kebenaran, kemudian keteguhan. Imam kan sumut istilahnya, enggak goyah oleh semua serangan dalam maupun serangan luar, enggak goyah. Dan yang ketiga sabar. Yang ketiga sabar, kesabaran yang sudah sabar. Saya cuma berpikir ini pasukan akal. Nah, musuhnya pasti pasukan jahal. Pasukan jahal ini pasukan hewan, pasukan syaitan dalam lingkaran Epstein, yang semua keinginannya diluapkan, nggak ada puasnya, ingin melakukan fantasi yang di luar dugaan kita. Alhasil ini udah istilahnya kekuatan insani ilahi melawan kekuatan syaitani yang sudah jelas-jelas terang-terangan. Perang sekarang yang kita saksikan sekarang. Ya, mudah-mudahan imam kita Sahibul Asri wal Zaman, maksudnya kenapa kita memohon segerakan ini untuk keselamatan kita, supaya kita ini memastikan kita ini selamat kalau bersama Imam Zaman ajalallah farajahu syarif. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala